Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 2 sampai 15 dengan tema kasih mempersatukan semuanya dengan sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian dari nasihat praktis Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, agar jemaat di Kolose tetap hidup sebagai orang yang diselamatkan. Dengan kata lain bahwa jemaat Kolose menunjukkan kehidupan orang yang telah menjadi manusia baru. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus dilakukan oleh jemaat Kolose adalah pikirkanlah perkara di atas. Jangan memikirkan perkara yang ada di bumi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah karena jemaat Kolose itu telah mati. Maksud telah mati adalah telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kehidupan sebagai manusia lama itu telah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Yesus Kristus dan akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itu sebenarnya yang ada yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas. Yang kedua yang dimaksudkan oleh Paulus tentang pikirkanlah perkara yang di atas berarti memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika jemaat Kolose itu berpikir tentang perkara yang di atas, yaitu bagaimana hal-hal yang berkenan kepada Allah, maka itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Kehidupan rohani itu harus benar-benar ditunjukkan, diperlihatkan, dipraktekkan dalam kehidupan jemaat Kolose sehari-hari dalam berjemaat ataupun dalam bergereja. Karena apa? Karena jemaat Kolose itu telah hidup di dalam keselamatan. Tidak lagi mereka hidup sebagai manusia lama. Dan hal yang kedua yang ditekankan adalah matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Karena apa? Hal yang duniawi itu sama dengan menyembah berhala. Kalau kita baca mulai ayat ke-5, ayat ke-5 dia katakan matikanlah hal yang duniawi. Kenapa hidup duniawi sama dengan menyembah berhala? Karena dengan menyembah berhala berarti jemaat Kolose itu membiarkan hal-hal lain menjadi pusat dari keinginan dan menjadi ketergantungan sehingga tidak lagi tergantung kepada Allah dan tidak lagi beriman kepada Allah. Jadi itu merupakan bentuk dari menyembah berhala. Hal-hal duniawi, lakukan hal-hal duniawi berarti sama dengan menyembah berhala. Oleh sebab itu, hidup sebagai manusia baru bukan hanya mematikan hal-hal yang duniawi seperti
percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, termasuk juga marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Dan juga jangan saling mendusta. Tetapi juga harus hidup dalam ikatan persekutuan yang baik. Hidup dalam ikatan persekutuan yang baik berarti menghilangkan perbedaan baik suku maupun status sosial. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam ayat 11 dikatakan, dalam hal ini tidak lagi ada Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi memang benar-benar tidak lagi membedakan kesukuan, status sosial yang ada. Nah, semuanya ini harus terjadi, harus dihilangkan. Maka untuk hidup dalam persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat Kolose, yang paling penting dan ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah jemaat Kolose harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang sempurna. Itu yang ditekankan. Karena apa? Karena tanpa kasih tidak ada cinta persaudaraan. Semuanya itu nihil atau kamuflase, semuanya itu adalah kebohongan. Karena semuanya nihil, semuanya adalah kebohongan, kamuflase semuanya itu, maka persatuan, persekutuan itu rentan dengan persoalan-persoalan dan juga pertikaian-pertikaian. Itu yang terjadi. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kasih itu yang mengikat, di situ ada simpati yang sejati. Ada kebaikan yang nyata, ada kerendahan hati yang tulus, kelemah lembutan, kesabaran yang panjang, ada pengertian serta pengampunan yang tulus. Ini akan terjadi. Jemaat itu atau persekutuan itu karena diikat dalam kasih itu, yang terjadi adalah memiliki satu pikiran dan satu hati. Jadi benar-benar persekutuan itu sangat nyata dan kuat karena diikat oleh kasih. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan hanya saja nasihat, tetapi dia mendoakan. Kalau kita baca ayat yang ke-15, ayat yang terakhir dari firman Tuhan kita ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ada beberapa hal. Pertama yang didoakan oleh Rasul Paulus yaitu damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Itu yang ditekankan, sehingga kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati jemaat Kolose, maka akan terjadi persekutuan yang baik, memiliki satu tubuh yang utuh. Tidak ada lagi yang memikirkan pribadi lepas pribadi, tetapi semuanya memikirkan kebersamaan dan hidup di dalam kesempurnaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita
kasih mempersatukan semuanya dengan sempurna. Perlu kita ketahui, kasih itu adalah karakter Kristus. Karena itu karakter Kristus, maka kasih itu juga telah menjadi karakter orang-orang percaya, orang Kristen. Itu harus kita ingat dan ini harus kita garis bawahi. Sekali lagi, karakter kasih adalah karakter orang Kristen. Berarti kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Agar persekutuan kita, baik di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja, maupun dalam persekutuan yang lain menjadi kuat, maka mau tidak mau, kasih itulah yang harus mengikat persekutuan kita. Karena kasih Kristus adalah sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Kembali lagi, itu karena kita berbicara di situ dia lengkap, utuh, tidak bercacat, dan punya kualitas yang baik. Oleh sebab itu ada lagu yang liriknya, kasih itu adalah sempurna. Itu yang harus kita garis bawahi. Dalam kasih kita tidak akan membedakan siapa teman kita, siapa yang ada di kelompok kita, siapa yang ada di persekutuan kita. Kita tidak melihat latar belakang yang ada di teman kita, saudara kita dalam persekutuan kita. Tidak lagi membeda-bedakan siapa dia, latar belakang status sosial. Kita hanya melihat bahwa kita ini adalah satu tubuh. Dan Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh itu. Jadi kita harus saling menolong, saling menopang, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukan saling menindas, saling menjelekkan, saling memfitnah satu dengan yang lain. Kalau itu terjadi, berarti tidak ada kasih dalam persekutuan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari hidupkanlah dan kita ingatkan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain bahwa kita ini adalah manusia baru yang hidup dalam kasih. Dan harus diingat, dalam persekutuan kita, kita harus mengikat itu dalam kasih. Karena ketika kita mengikat dalam kasih, persekutuan kita akan menjadi sempurna. Benar-benar kita itu adalah satu tubuh. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.